Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat buku karangan dari Dr. Bastiana MSI dengan judul Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Silakan teman-teman semua simak video berikut. Bab 1. Urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan anak berkesulitan belajar agar anak tersebut dapat belajar dengan efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektual. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Maksudnya yaitu bagaimana seorang guru bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu teknologi atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi satu materi pelajaran yang secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Bab 2. Anak berkesulitan belajar. Pada bab ini ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu pengertian anak berkesulitan belajar dan klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Mari kita bahas 2 poin tersebut. Poin pertama, pengertian anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, dan tulisan, yang dapat mewujudkan dirinya dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti cacat perseptual, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia perkembangan. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang pertama, karakteristik segi perkembangan mencakup masalah pemusatan perhatian, gangguan memori, dan gangguan persepsi visual dan motorik. Yang kedua, gangguan proses berpikir dan bahasa. Selanjutnya, karakteristik segi akademik mencakup yang pertama disleksia atau kesulitan membaca. Merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan terkadang kemampuan wicara. Kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Merupakan gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di kertas. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Merupakan gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. Konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pembelajaran. Yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin
sesuai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga dapat mendukung belajar siswa. Yang keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu berpikir tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermutu kepada anak berkesulitan belajar. Yang kedua, pengarah tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelolaan kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Yang keempat, membentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, peningkatan mutu dalam pembelajaran. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan, meliputi sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan ajar, alat atau media pembelajaran, tempat belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Evaluasi secara spesifik berkaitan dengan proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Hamalik dalam kurung 2001. Yang dimaksud dengan evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada pencapaian tujuan pembelajaran, pembentukan kelompok kecil dalam proses pembelajaran, heterogen atau siswa dalam satu kelompok terdiri dari berbagai kemampuan, jenis kelamin, kelas sosial, etnik maupun agama, bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan dalam hal yang positif. Yang kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Yang ketiga, individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Yang keempat, collaborative skill atau kemampuan kerjasama. Dan yang terakhir, pemrosesan kelompok. Strategi dan teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, perencanaan, meliputi pemberian materi, pembentukan kelompok, pemberian panduan pada kelompok, mengurutkan tugas yang akan dikerjakan kelompok, dan menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, yaitu yang pertama, secara periodik atau memperhatikan keseluruhan kelas. Yang kedua, mengamati setiap kelompok. Yang ketiga, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama. Dan yang keempat, memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Guru dapat menggunakan lembar pengamatan. Guru dapat menggunakan lembar pengamatan skala perilaku untuk menilai perilaku siswa. Tes pada akhir pembelajaran. Guru memberikan tes untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Pada sesi ini, siswa tidak lagi bekerja sama secara kelompok, tetapi menyelesaikan sendiri tes yang diberikan oleh guru. Keuntungan-keuntungan pembelajaran kooperatif.
Yang pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Yang keempat, memperoleh pengetahuan. Yang kelima, menghargai pendapat siswa lain. Dan yang keenam, pembelajaran tidak monoton. Tantangan-tantangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Yang kedua, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Yang ketiga, jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa siswa dapat menguasai kelompoknya. Dan yang keempat, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Bab 5. Tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya. Menurut Hart and Walker pada tahun 2012, tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya, siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Model pembelajaran tutor sebaya yang pertama, Class-Wide Peer Tutoring atau disingkat CWPT, yaitu tutoring kelas secara keseluruhan, melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang kedua, Cross-Age Peer Tutoring, yaitu siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Posisi tutor dan tute tidak berubah. Siswa yang lebih tua berfungsi sebagai tutor dan siswa yang lebih muda sebagai tute. Siswa yang lebih tua dan siswa yang lebih muda dapat memiliki tingkat keterampilan yang sama atau berbeda. Tutor melayani dengan baik, mengajukan pertanyaan, dan mendorong kebiasaan belajar yang lebih baik. Yang ketiga, Peer Assisted Learning Strategies atau disingkat PALS, yaitu semua siswa punya kesempatan untuk berfungsi sebagai tutor dan tute pada waktu yang berbeda. Siswa biasanya berpasangan dengan siswa lain yang berada pada tingkat keterampilan yang sama, tanpa perbedaan besar antara kemampuan. Yang keempat, Reciprocal Peer Tutoring atau disingkat RPT, yaitu 2 atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan tute selama setiap sesi dengan waktu yang merata dalam setiap peran. Dan yang kelima, Some Age Peer Tutoring, yaitu tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Strategi dan teknik pembelajaran tutor sebaya. Yang pertama, perencanaan. Menurut Garden pada tahun 2005, ada 5 langkah penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses. Yang pertama, memilih tutor yang baik. Yang kedua, menyusun program. Yang ketiga, menentukan beberapa orang siswa yang memenuhi kriteria sebagai tutor sebaya. Yang keempat, mengadakan latihan bagi para tutor. Dan yang kelima, pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. Yang kedua, pelaksanaan. Teknik pelaksanaan tutor sebaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadilah positif, jangan negatif. Yang kedua, bersikap sopan dan bijaksana. Yang ketiga, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Yang keempat, bersabarlah. Yang kelima, memberikan pujian akan mendorong tute untuk melanjutkan pembelajaran. Yang keenam, jadilah fleksibel. Yang ketujuh, pastikan setiap pembelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tute, tetapi juga berisi materi yang menyenangkan yang dapat ditangani dengan baik. Yang kedelapan, tute harus mengerti apa yang harus dilakukan. Yang kesembilan, biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan. Yang kesepuluh, membimbing tute untuk belajar mandiri. Yang kesebelas, tinjau kembali retensi atau praktik bagus. Dan yang ke-12, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kesulitan mendengar atau visual. Keuntungan-keuntungan pembelajaran tutor sebaya. Yang pertama,
program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan tanpa hambatan. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. Yang ketujuh, mengurangi beban guru. Yang kedelapan, terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Tantangan-tantangan pembelajaran tutor sebaya. Yang pertama, membutuhkan persiapan guru. Yang kedua, karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Yang ketiga, sebaliknya, tutor kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Yang keempat, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Menurut Despande Apora A pada tahun 2013, ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler, tetapi butuh waktu pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil. Biasanya terdiri dari sebuah ruangan besar di gedung sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Jenis ruang sumber terbagi menjadi 3 bagian menurut Al-Zoubi dan Rahman pada tahun 2012. Yang pertama, ruang sumber kategorik, yaitu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagi satu ruang sumber. Yang kedua, ruang sumber lintas kategoris, yaitu peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, ruang sumber non-kategoris, membutuhkan instruktur yang terlatih karena presentase peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus, namun menerimanya secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Persiapan pembelajaran di ruang sumber. Yang pertama, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Yang kedua, guru menyusun PPI atau program pengajaran individual berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Pengelolaan pembelajaran di ruang sumber. Yang pertama, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Itulah tadi penjelasan secara singkat yang bisa saya ambil dari Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar, karangan dari Dr. Bastiana MSI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.